Kalau menurut Shoku sih, dia pernah trauma. Jadi dia pernah kepleset di tangga. Oh iya bener. Jadi dia kayak pernah naik, ke-skip. Ada skip tangga, langsung serot jatuh. Iya bener. Jadi dia trauma, kayak takut. Apalagi Lo kalau pasang kamera di rumah gue ya? Oh gitu. Nah guys, kalau ngobrol sama Shoku, kalau au-au gampang bisa komunikasi. Tapi kalau saya nanya kayak begini misalnya, Shoku, kenapa nggak mau makan? Nggak peduli dia. Jadi kemarin itu ya guys ya, saya tuh bingung banget di rumah. Seharian Shoku nggak mau makan sama sekali. Dan aku sempet nanya, Shoku, kenapa nggak mau makan? Nanti muntah, nanti sakit mah. Jawabannya adalah, jawabannya gitu, aku jadi bingung. Hai. Hai Shoku. Nih ada temen aku nih Mbak Kia nih. Hai. Bisa berkomunikasi, bisa merasakan apa yang anjing-anjing ini rasakan. Ya gue mau nanya, ini kenapa dia gak mau makan kemarin, serius? Puasa. Bercanda, gue puasa, masa dia puasa sih? Iya. Kan belum waktunya buka. Ini serius nih? Iya. Itu bener bisa, maksudnya bisa berkomunikasi. Lo tuh merasakan getaran, merasakan energi atau apa sih? Beda-beda sih, jadi ada yang kasih suara, ada yang kasih vision kayak potongan film. Oh, lo ngeliat kayak gitu? kayak lagi nonton tapi Oke. kayak potongan clips. Ada ya enggak, dia ngomong aja kayak biasa. Kayak dia cerita, oh tadi tuh kejadian itu begini-begini, di rumah tuh ada ini gitu. Coba, kalau misalnya ngomong sama anjing, anjingnya harus ada di sini nggak? Enggak sih, yang penting tahu namanya aja sama umurnya aja. Terus sama ada kayak, yang penting sih udah pernah ngeliat lah gitu. Kayak Oh, oke, sekarang ini. ini kan udah kenal kan? Iya. Oke, Shoku kayaknya mau main. Go Shoku, kenapa Shoku itu belakangan ini setelah umur setahun dia takut naik turun tangga? Padahal waktu kecil naik turun tangga bolak-balik. Kalau menurut Shoku sih, dia pernah trauma. Jadi dia pernah kepleset di tangga. Oh iya bener. Jadi dia kayak pernah naik, ke-skip. Ada skip tangga, langsung serot jatuh. Iya bener. Jadi dia trauma, kayak takut. Apalagi Lo pasang kamera di rumah gue ya? ya kita teh rumah yang nggak tahu di mana. Ada CCTV, aku takut. Dia dukun anjing. Kalau kayak gitu aku bisa komunikasi sama dia sih, jangan takut nah, everything's okay, ini cuma tangga. Aku Bisa. Pelan-pelan kasih tau dia kalau ini tangga loh, ini aman kalau dinaikin dan ini naik turunnya itu kayak gini aman, itu bisa. Aku Dia bisa ngomong- ngerti. Serius? Yes. Aku ngomongnya masih atau Kayak biasa aja, kayak kita ngomong sama orang lain aja gitu. Semua Jadi orang bisa ngomong sama hewan. kalau bilang bisa ngomong bisa, asalkan kita satu mau melatih dan mungkin ada bakat ya. Maksudnya kayak memang udah ada dari dulunya atau yang sebenarnya kita udah ada cuman nggak tergali lah. Cuman bisa dipelajarin juga. Kalau kayak dari mana awalnya kok bisa tiba-tiba bicara? Enggak tiba-tiba tuh dari kecil bicara sama Kalau untuk lihat yang enggak dari kecil emang sempat Enggak bisa. tuh apa? Yang tidak terlihat lah sama yang lain. Spiritnya hewan. Manusia lah dulunya. Oh oke. Oh oke. Nah terus makin kemari belajar mencari tahu tentang binatang, tentang hewan, ternyata bisa juga dengan mereka. Tapi ada ilmunya nggak sih? Ada bisa kita pelajari nggak? Bisa. Jadi kalau untuk di Indonesia itu sekarang ini ada dan itu kita bisa belajar namanya mind power kita sebutnya itu pelatihan menggunakan otak kanan. Oke, otak Jadi, kanan. jadi kan biasa kita kan otak kiri nih kayak kita ngobrol Untuk ini. logic apa segala macam itu otak kiri. kiri. Kanan Nah, kita, lebih art, lebih kayak gitu ya, sensitivitas. Yes. Oke. Jadi kita melatih otak kanan kita dengan going to alpha mind. Gitu. Jadi kita kan pikiran tuh ada yang alpha, beta, gamma dan jadi ini step between sebelum kita tidur dan kita tidur. Jadi ada satu line di mana Ada satu satu layer. gelombang itu di alpha dan kita harus pergi ke gelombang itu untuk bisa komunikasi dengan mereka. Aku taunya gelombang tidur, bangun melaper. Yang tengah-tengah bangun sama tidur tuh lapar tuh guys. Rada susah. Pengalaman apa sih selama bicara sama hewan yang membekas banget? Ada sekali di mana saya pergi ke Waikambas, ketemu gajah dan nggak sengaja diinjek gajah. Setelah kejadian diinjek gajah, itu kejadian sore hari. Malam harinya itu saya tuh nggak bisa tidur satu malaman.
Karena begitu saya tutup mata, itu kayak satu gerombolan gajah di Waikambas tuh datang ke tempat saya. Satu gerombolan? Yes, Terus dari ngapain? emak anak yang dia bilang sorry ya, anak gue nggak sengaja Dia injek. emaknya minta maaf. Yes, kan kayak kita kayak oh my god. Binatang tuh punya rasa empati juga ya. Oh, itu benar-benar. Mereka tuh lebih sensitif lah dibandingin kita. Mereka tuh bisa ngerasa cinta udah pasti. Sedih, Marah, baper, jealous. jealous, Yes, revenge ngerasain nggak? enggak. Kalau dendam enggak. Selain nggak ada. kalau dia trauma ya, lebih kayak kalau misalkan dipukul. Oke. Ya itu Trauma, itu iya. lebih ke trauma, tapi Iya. bukannya dendam ke manusia. Tapi dia akan trauma ke orang tersebut. Berarti hewan lebih baik dari kita dong kalau kita masih ada rasa dendam. Mm-mm. Bapernya kelamaan. Banyak bapernya. Itu by the way, itu tadi anjing yang lagi jalan-jalan ke sini, itu kayaknya anjing teman aku deh. Dia tuh pengen nanya-nanya juga kalau nggak salah, pengen ketemu sama dirimu juga. Tapi anjingnya udah ada tadi. Tutul, mama kamu mana Tutul? Tutul. Oh ini dia, hai Dea. Halo Teh. Tutul tadi udah jalan-jalan ke sini tahu nggak sih? Apa kabar tuh dia? Halo, Hai, Mbak. Kak. Tutul ini kok kayaknya manis banget ya. Tadi kayak nyari-nyari kamu ya. Kalau nih pengen nanya-nanya katanya. Iya nih Mbak. Ya, Kenapa, aku Tutul? bingung. Si Tutul ini suka banget main air. Kalau aku lagi nyiram tanaman, itu aku siram ke sana, lari ke sana. Siram ke sana, lari juga ikut. heboh. Iya. Heboh sendiri. Tapi ketika itu semprotan udah aku siram ke kolam renang, berhenti dia. Dia udah anti banget sama kolam Oh renang. kalau airnya banyak dia nggak mau. Yang ciprat-ciprat gitu kali. Kenapa dia? Iya. Karena menurut Tutul, dia Lo lagi pernah ngomong sama Tutul nih? sambil. Lagi berkomunikasi? Iya, sambil nanya. Sambil nanya, oke. Jadi kalau menurut Tutul itu, dia pernah waktu kecilnya itu kecemplung dalam kolam sampai ngeblebeb. Maksudnya ngeblebeb gimana sih kayak Sama belum iya gitu, gitu. iya. Jadi dia itu pernah dan dia tuh trauma banget. Jadi kalau untuk kayak semprotan air yang kayak spray-spray gitu it's fun. Karena kalau menurut dia, ih apa sih kayak air terjun ini enak nih diminum nih, ini enak nih dibuat main nih. Itu lebih ke mainan. Tapi trauma itu bisa dihilangin gak sih di hewan? Bisa, tapi harus dari kita harus satu lebih kayak sabar ya nanganinnya. Harus pelan-pelan, apalagi kan ya sama seperti anak kecil kalau trauma Iya. sih kita harus kayak edukasi pelan-pelan, oh it's okay gitu, ini nggak apa-apa. Tapi nggak boleh kasar, nggak boleh kayak ya nggak mau tahu, harus bisa, ya itu ya Sama nggak aja bisa. ke anak kecil ya. Yes. Hewan itu bisa nyerap apa yang kita rasain, bisa merasakan apa yang kita Yes. rasain gak sih? Itu bener gak? Bener banget. Kadang-kadang kalau aku lagi ngahuleng ya bahasa Perancisnya ya, gitu. Syoko tiba-tiba bisa balik badan terus ngeliatin terus yang cuma ngeliatin aja gitu. Suka gitu nggak Iya Tutul? bener. Suka. Kayak ngawang gitu ya. Mereka tuh bisa. Bisa. Tapi mereka tahu apa yang kita rasain. Yes. atau- Mereka bisa merasakan energi yang kita keluarkan. Jadi di saat kita marah dan kita dekat mereka pasti akan merasakan gelisah karena ini kenapa nih ibu marah, ini ada apa nih? Kalau misalkan ibu sedih, kenapa nih sedih? Kalau si Tutul aku lagi marah dia langsung pegang tanganku. Dia langsung coel-coel gitu kayak I'm sorry gitu kayak seakan-akan dia langsung Lucu kayak amat sih. Oh mereka tuh bisa Bisa, ini mereka ya, bisa they feel mengerti. that. Heeh. Wow. Mungkin kamu mau nanya lagi nggak deh? ya, si Tutul ini aku bingung ya dia itu karakternya dia tuh sebenarnya pemalu atau emang sopan atau karena dia saat misalnya anjing-anjing lain lagi main aku kan pengennya dia ikutan ceria gitu ya ini dia tuh kayak anak kurang gaul gitu ya jadi kayak, Cooper ya. aku boleh main nggak? Oh kalian lagi asik ya? Oh oke deh aku mundur dulu. Oh, kayak, gitu. Jadi aku Sungkan. Oh sungkan ya dia. Dia sungkan. Ya selama lu ngeganggu gue ya udah. Selama maksudnya ini kayak gini nih, ini di cornernya dia, ya udah. Jangan ada yang kalau selama lu orang gak ganggu gue ya udah buat apa? Gue lagi santai aja nikmatin waktu gue gitu. Iya, karena lu tahu gak sih jalan tuh capek. Oh iya. Apalagi Frenchie kan karena Iya, iya, pernafasannya kan jadi Short nose iya, ya. short nose Iya. jadi cepet Jadi capek dia kan. bilang panas loh, panas. Oh sorry. Oh gitu. Ini kayaknya lagi nonton banyak yang pengen nanya juga nih. Kemarin juga udah banyak yang ngasih pertanyaan. Boleh ya kita bacain Boleh, pertanyaan dulu ya. Oke ini ini anjingnya lucu banget. Jadi kan kamu mesti lihat Foto dan fotonya. nama Ini dan kucing. umur. Kalau kucing bisa. Bisa. Ini kucingnya. So cutest cat ya, ini kucingnya. Namanya Get ya, perempuan, umurnya 4 tahun, bulunya tebal banget. Kenapa Get kalau disamperin kucing cowok ketakutan?
Terus kenapa takut sama hair dryer? Kalau menurut dia itu bukan cuma cowok sih basically, kayak semua hama kucing lain pun dia nggak mau terlalu deket ya, karena dia lebih ke independen. Dia maunya sendiri aja. Maksudnya ya gue sendiri I'm fine. Oh, Gitu, emang dan- gak pengen ribet sama ada kucing lain gitu. kan. Jadi maksudnya kenapa harus ada yang lain kalau gue sendiri aja fine gitu loh. Oh, oke. Jadi kalau hair dryernya kenapa nih? Berisik ya. Oh, keaku-akuan deh kayaknya si Cat ini. Jadi kalau kupingnya dia sensitif banget. Oh. Jadi kalau memang mau di hair dryerin atau mau pakai alat-alat yang memang suaranya kencang itu mungkin pakein aja cotton ball, itu masukin aja ke kupingnya. Terus baru di hair dryerin. Jadi biar suaranya itu enggak terendam dikit nggak jadi terlalu nggak kedengeran. kenceng banget karena Iya. kalau dia itu berisik banget tuh sampai dia jadi panik sendiri. Nggak nyaman aja. Dan itu bener-bener nggak oke. nyaman banget. Ini ada lagi Betul. banyak yang pengen tahu. Ada 7.000 pertanyaan dari 7.000 orang. Ada lagi dari Jacko and Jackie. Adik kakak nih kayaknya Jacko and Jackie. Dia Maltese, 18 bulan, Jacko, Jackie, Shih Tzu. Oh nggak ada kakak ya, satu Maltese satu Shih Tzu. Beda ya. Gue pikir sama Putih. 16 bulan yang Shih Tzu. Kenapa Jackie selalu rebut snack dan mainannya Jacko? Kenapa Gardini harus marah? Lawang Jekonya biasa. Jacko-nya direbut nggak masalah. Enggak. Orang dia emang Jekinya iseng. Jackie-nya iseng aja rebut-rebut. Terus Jacko-nya santai. Iya, so? Gak usah dipikirin sama ibunya. Iya. Santai mam, we're just dogs. I like to play. We like to play. Kalau enggak, aku gak ada mainan, bosen. Oh iya, jadi ini cara mereka bermain. Yes. Oh jadi nggak Jadi apa-apa. tapi nggak ada yang dendeman yang kayak gue sebel, gue benci. No. Kalau ini Jeko selalu marking sembarangan di rumah kalau mama pergi. Karena dia tahu banget kalau di saat dia marking mamanya ada, pasti mama langsung teriak. Ibunya langsung teriak Jadi kayak, kalau nggak pas nggak ada aja. iya. Pinter juga anjing-anjing ini. Memang bener banget sih, memang harusnya begitu ya. Satu lagi dari ini husky nih, namanya Wolfie, 5 tahun. November 2018 kemarin aku hilang. Jumat 3 Mei berhasil pulang ke rumah lagi. Pertanyaannya dari mama adalah 6 bulan itu Wolfie kemana waktu itu? Trauma nggak dia? Ya diambil orang lain sih. Maksudnya dia hidup di rumah lain. Terus kok dia bisa pulang lagi? Dikembalikan. Sama yang punya? Nggak, yang yang ngambil? baru, heeh. Orangnya ngambil karena emang suka juga kali. Kabur. Oh, Wolfie mesti kabur? Wolfie-nya mungkin kabur, terus bukan orang kabur, lewat pergi, nih. ada Nah, orang. pergi jalan-jalan lah ya. Ada orang lewat, mungkin ada anjing, terus ya diambil. Tapi akhirnya dibalikin lagi, tapi nggak ada trauma. Kayaknya ada kayak kalau menurut saya sih dia dicari sih. Mesti ada yang infoin ke penemunya, pernah lihat nggak anjing ini nih, ada nggak? Dan akhirnya ketemu loh. Dibalikin. Dikembaliin. Terus ini tapi dia kenapa? sama sekali nggak trauma sih. Enggak ya? Wolfie kenapa judul sama anjing lain? Nggak suka. Nggak suka? Banyak anjing-anjing nggak suka anjing lain ya, mereka anjing kemanusiaan semua. Jadi pengen sendiri aja Wolfie. Iya. Wolfie Dan selalu karena emang namanya dia pun yang bikin dia seperti ya wolf gimana sih? Dan percaya nggak percaya loh kak, nama itu mempengaruhi sifat anjing. Oh gitu? Yes. Ternyata guys binatang-binatang ini mirip banget sama manusia lah ya. Punya perasaan, dia bisa marah, bisa tersinggung, bisa bete, bisa pengen sendiri, bisa pengen rame-rame. Bisa tergantung namanya apa jadi sifatnya gimana. Yes. Kita memperlakukan dia boleh kayak manusia gak sih? Tidak disarankan. Oh gitu? Yes. Karena mau Tidak boleh gimana pun, memanusiakan anjing. ya karena mau gimana pun kan tetap mereka ini masih anjing kita. Tetap kita harus bisa kontrol mereka. Kita harus melihat binatang itu sebagai lebih dari hewan. Maksudnya mereka adalah makhluk hidup yang punya segala macam Yes. perasaan. We have to treat them well. Yes. Mereka punya feeling dan memang benar ada orang-orang yang bisa komunikasi dengan hewan-hewan karena ada frekuensi yang bisa disamakan ya. Jadi bisa komunikasi. Benar. By the way tadi pertanyaan-pertanyaan yang terpilih dapat hadiah loh dari Narasi ya. Thank you guys. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Dah. Dah.